bekerja menjadi seorang tentara, risikonya sangatlah berat. Tak hanya soal cedera, kematian adalah hal yang sangat mungkin mereka alami. Tapi, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa tiap tahun, rekrutmen tentara, selalu penuh di setiap negara? Pastinya, ada alasan khusus, kenapa orang-orang rela menjalani profesi dengan risiko berat ini. Sudah jadi rahasia umum, kalau menjadi tentara itu gajinya begitu tinggi. Bahkan kadang mereka tetap dibayar, meskipun berstatus pensiun, termasuk tentara-tentara di Indonesia. Gaji tentara tinggi adalah fakta, tapi soal negara mana yang menggaji paling tinggi tentaranya, masih belum banyak yang tahu. Berikut kita akan bahas, negara mana saja yang gila-gilaan dalam menggaji tentaranya. Yang pertama, Kanada. Kanada mungkin bukan negara dengan militer terbaik di dunia. Kalau dilihat dari data yang ada di Global Firepower, mereka hanya menduduki peringkat 22 dunia. Tapi, soal gaji tentara, mereka adalah juaranya. Kanada adalah negara yang menggaji para serdadunya paling tinggi di antara negara manapun. Jumlahnya sendiri sekitar 870-an juta rupiah per tahunnya, atau sekitar 72,5 juta rupiah per bulan. Gaji setinggi ini didapatkan oleh tentara yang hanya berpangkat sersan. Jadi, makin tinggi posisi dan pengalamannya, gajinya pun tentu akan makin tinggi. Kedua ada Inggris. Soal militer, Inggris dari dulu adalah negara jawara. Tapi, kalau dibandingkan dengan yang para pesaingnya, negara Ratu Elizabeth ini kalah peringkat. Dengan Perancis saja, mereka kalah ranking, meskipun hanya selisih 1 angka. Tapi, soal gaji tentara, Inggris mengalahkan para saingannya. Dilansir dari Armed Forces, terpampang di sana kisaran gaji para tentara Inggris. Kita ambil perbandingan yang sama dengan Kanada tadi, yakni sersan. Di pangkat yang sama, tentara Inggris mendapatkan bayaran sampai 720 juta rupiah per tahun atau sekitar 60 jutaan rupiah per bulannya. Makin tinggi pangkatnya, gajinya pun semakin gila. 3. Perancis. Soal peringkat militer, Perancis memang di bawah India. Tapi, negara Napoleon ini menjadi yang paling hebat di Eropa, alias jawaranya benua biru. Perancis mengalahkan Inggris dan beretan negara kuat Eropa lainnya. Soal gaji, bayaran tentara di Perancis sendiri juga lumayan tinggi, meskipun tak setinggi Inggris. Diketahui gaji untuk seorang sersan dengan pengalaman kurang dari 2 tahun adalah sekitar 708 juta rupiah per tahun, atau sekitar 59 jutaan per bulannya. Gaji sebanyak ini akan makin bertambah tiap tahunnya. Apalagi kalau bisa mencapai naik pangkat sampai 1 miliar pun mereka bisa didapatkan. 4. Jerman. Berbicara soal militernya Jerman, negara ini lumayan kuat, meskipun tak sekuat seperti di masa Hitler dulu. Kalau dilihat dari peringkatnya, yakni 9 dunia, hanya selisih 5 peringkat dengan Indonesia, yang ada di ranking 14. Kalau soal gaji, tentara di Jerman cukup tajir, dengan pendapatan per bulan yang lumayan. Angka 39 juta rupiah per bulan untuk pangkat sersan, sama sekali tak buruk, bahkan bisa dibilang banyak, meskipun tak sebanding dengan Inggris atau Perancis, tapi, angka ini sendiri hanya basic salary. Tentara Jerman masih akan mendapatkan banyak tunjangan ini dan itu, yang kalau ditotal semuanya jumlahnya cukup lumayan. 5. Amerika, negara paling kuat tapi pelit kepada tentaranya. Soal bayaran, gaji para tentara di sana sekitar 29 juta rupiah per bulan, atau 348 juta per tahun, ini juga untuk serdadu berperingkat sersan.
Gaji ini sendiri tentu sangat jauh kalau dibandingkan dengan tentara tetangga mereka, yang per bulannya mendapatkan 72 jutaan. Sebenarnya, gaji sejumlah itu, bagi Amerika adalah hal yang wajar, mengingat jumlah tentaranya sangat banyak, serta aktifnya banyak program-program militer di sana. Jika di negara lain gaji tentaranya begitu menggila, lalu bagaimana dengan Indonesia? Sangat miris ternyata, dengan pangkat yang sama yakni sersan, di Indonesia mereka hanya akan mendapatkan sekitar 1,5 juta rupiah saja, belum termasuk tunjangan. Angka ini sangat kecil kalau berkaca dari negara-negara di atas. Bahkan tentara berpangkat letjen saja, gajinya di sini hanya 21 jutaan.